Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu, yaitu di mana minggu ini adalah minggu yang terakhir, tanggal 31 Oktober 2021 Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya menghimbau kepada semua jemaat yang tidak sempat hadir dan ikut beribadah di gereja, untuk mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing, agar dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Hari ini adalah hari Sabat, di mana kami bersama-sama akan beribadah kepadamu. Kami akan memuji-muji namamu Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu, serta akan berdoa bersama-sama. Maka kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sekalian, untuk mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan mengurapi umat-Mu di rumah masing-masing, atau siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah kami. Untuk itu kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan sebuah pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan dan waktu bagi kami pada hari ini
agar kami bisa memuji nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dan sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah waktu. Jadi kita akan bersama-sama belajar tentang waktu. Ada dua jenis manusia yang merugikan. Yang pertama adalah manusia kemarin. Manusia jenis ini selalu hidup di masa lalu. Dia senang membanggakan prestasinya di masa yang lalu. Dan sering dia berkata, dulu saya berteman sama anak bupati yang sekarang. Malah sekarang ini dia menjadi bupati menggantikan ayahnya. Dulu saya adalah seorang yang sukses dan berhasil di dalam usaha saya. Dia selalu membanggakan pada masa lalu. Dan manusia kemarin ini adalah manusia yang selalu berpikir, coba dulu kalau saya melakukan ini dan itu, maka saya pasti akan berhasil. Atau seringkali dia berpikir, seandainya aku tidak berpindah di kota ini, maka aku pasti sudah sukses di kampung halamanku. Jadi apapun yang dikomunikasikan, apapun yang dipikirkan adalah apa yang dialami pada masa lalu dan sebagainya, itu yang selalu diingat. Untuk itu kita tidak boleh hidup sebagai manusia kemarin. Yang kedua adalah manusia besok. Manusia besok ini selalu menunda waktu dan menunggu hari besok. Saya memberikan contoh. Manusia hari besok itu selalu berkata begini, tunggu saja. Nanti kalau anak-anak sudah besar, aku pasti akan melayani Tuhan. Bukankah ini seringkali ada di tengah-tengah kita? Pada waktu anak-anak kita masih kecil, kita selalu berjanji dalam hati kita, atau mungkin kita berjanji dengan hamba Tuhan dan kita berkata, Pak, tunggu Pak, nanti kalau anak-anak saya sudah besar, maka aku pasti akan melayani Tuhan. Tetapi seiring dengan waktu, anak-anak kita makin bertambah besar, dan kita melupakan janji kita dengan Tuhan. Manusia hari besok ini selalu berkata, tunggu, nanti kalau saya sudah tidak repot, saya mau setia kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, kita seringkali tidak setia dengan Tuhan, meskipun kita tidak repot. Manusia hari esok seringkali berkata, tenang saja mama. Nanti kalau aku diangkat menjadi direktur, aku pasti akan bisa mengajak mama atau mengajak papa, mengajak keluarga kita untuk jalan-jalan, untuk bertamasya, untuk makan bersama dan sebagainya. Ini adalah jenis manusia hari besok.
Kemudian yang berikut, seringkali dikatakan besok saja. Kalau kita punya rumah yang lebih besar, maka aku pasti akan membereskan semua barang-barang ya supaya rumah kita ini rapi. Ini mungkin yang sering dilakukan oleh kita, sering dilakukan oleh suami, istri, atau juga mungkin anak-anak dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita menemukan ada rumah yang berantakan, piring sendok berantakan, dapur berantakan, kamar mandi berantakan, kamar tidur berantakan, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Karena dia berpikir rumah saya terlalu kecil, sehingga dia tidak menggunakan waktu yang ada untuk merapikan rumahnya. Padahal kalau kita membandingkan dengan orang lain, rumahnya kecil. Saya pernah masuk di rumah seseorang, rumahnya kecil, tapi rumahnya itu begitu bersih dan rumahnya begitu rapi. Berarti kalau kita mau bersih dan rapi, kita tidak perlu menunggu punya rumah besar dulu baru kita bisa merapikan barang-barang kita. Untuk itu, marilah kita mengatur waktu. Jadi waktu itu perlu kita atur. Maka pertanyaan yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pada saat ini adalah, apakah waktu kita perlu diatur? Tentu saudara akan menyetujui ini, bahwa memang waktu kita di dalam dunia ini kita perlu mengaturnya. Yang kedua, apakah kita harus mengatur waktu anak-anak kita? Tentu jawabannya adalah ya. Memang kita harus mengatur waktu daripada anak-anak kita. Karena kalau kita tidak mengatur waktu daripada anak-anak kita, maka mereka akan menggunakan waktunya untuk bermain, menggunakan waktunya untuk hidupnya sendiri, kemudian tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Yang ketiga, apakah kita perlu punya waktu bersama suami dan istri? Untuk duduk bersama-sama kemudian kita ngobrol satu sama yang lain? Tentu jawabannya adalah ya, memang sebagai suami dan istri kita perlu punya waktu untuk duduk bersama-sama, kemudian kita ngobrol, menentukan, kemudian menetapkan rencana-rencana kita. Apa yang perlu kita lakukan mengenai usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan keluarga kita. Tentu kita harus punya waktu bersama suami istri untuk duduk bersama membicarakan hal ini, saudara-saudara. Yang keempat, apakah kita perlu mengatur waktu untuk karyawan-karyawan kita? Tentu jawabannya adalah ya. Kalau kita sebagai seorang pengusaha yang punya karyawan yang banyak, punya karyawan 100, 150, dan bahkan ada yang punya karyawan sampai 2.000 sampai dengan 3.000, 4.000, 15.000 karyawan, maka tentu kita harus mengatur karyawan-karyawan kita. Kita harus mengatur waktunya, bagaimana mereka bisa mengatur shift kerjanya, ya, supaya mereka bisa bergantian agar perusahaan ini terus berjalan. Maka jawabannya adalah ya, kita harus mengatur waktu daripada karyawan-karyawan kita dengan baik, agar mereka juga dapat bekerja dengan baik dan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan meneruskan dengan selanjutnya. Mengapa waktu itu perlu diatur? Poin A, sebab waktu adalah sahabat baik manusia. Kita hidup dalam dunia ini, semua diatur oleh waktu. Bagian B, tak ada satupun manusia yang tidak diberikan waktu. Semua kita yang ada di tempat ini, saudara-saudara, kita diberikan waktu untuk hidup di dalam dunia ini, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menciptakan hal-hal yang baru,
ya di dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini, untuk mengelola bumi ini, maka Tuhan memberikan waktu kepada kita sekalian. Poin C, semua orang dari berbagai kalangan memiliki waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam, saudara-saudaraku. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada yang diberikan waktu 30 jam, kemudian yang lain diberikan 24 jam. Tidak ada yang diberikan waktu 10 jam, kemudian yang lain 24 jam. Tapi semua kita sama, diberikan waktu 24 jam. Oleh sebab itu tergantung daripada kita bagaimana kita mengelola waktu 24 jam itu. Bagaimana kita memanajemen waktu 24 jam itu di dalam kehidupan kita sekalian. Supaya dengan demikian kita dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, saudara-saudara. Apa kata Alkitab tentang waktu? Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian belajar. Tuhan bekerja sesuai waktu. Maka dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu ngawur. Kemudian Tuhan itu tidak bekerja sesuai dengan waktu. Tuhan itu selalu bekerja sesuai dengan waktu. Ia yang menjadikan siang dan dia juga yang menjadikan malam. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk bertumbuh, ya sesudah lahir menjadi kanak-kanak. Ada waktu untuk bertumbuh, kemudian menjadi dewasa. Kemudian ada waktu untuk bertumbuh dan menjadi tua. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di sini, manusia tidak bisa merubah waktu. Maka itu di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dia katakan umur kami 70 sampai dengan 80 tahun jika kami kuat. Selebihnya itu penuh dengan penderitaan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bola lampu ini, maka ada waktunya. Bola lampu ini tidak selamanya dia hidup. Pada suatu waktu, setelah masa waktunya selesai, maka dia akan mati. Kita punya LCD yang ada di sini, saudara-saudaraku, lampunya itu ada waktunya. Setelah 5.000 jam ya, dipergunakan, maka dia akan mati. Ya, dan harus menggantikan lampunya supaya bisa dapat dipergunakan kembali. Semua ciptaan di dunia ini tidak ada yang tidak ada waktunya. Semua ada waktunya. Yang kedua, manusia tidak mengetahui waktunya. Mari kita bersama-sama membaca Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepandai-pandainya manusia, ajal adalah satu hal yang masih menjadi misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu hari kematiannya. Tiba-tiba seperti jerat penangkap burung, dikatakan firman Tuhan ini menjerat mereka. Tiba-tiba bagaikan ikan yang tertangkap di dalam jala. Maka kehidupan kita ini adalah merupakan sebuah misteri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu hari dan tanggal kematiannya. Tapi hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang sudah tahu waktunya kapan kita
dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Waktu Tuhan selalu datang seperti pencuri. Dan bahkan di dalam kitab pengkhotbah ini dikatakan bahwa waktu Tuhan itu selalu datang seperti jerat. Maka itulah biarlah kita dapat mempergunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga, marilah kita mempergunakan waktu yang ada. Karena di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di akhir zaman ini. Hari-hari bukan semakin baik. Tetapi hari-hari yang kita hidup di mana zaman sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Ada penyakit sampar, ada penyakit menular yang mengancam kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Kejahatan manusia di dunia ini semakin bertambah-tambah. Bangsa bangkit melawan bangsa, suku bangsa bangkit melawan suku bangsa yang lain. Menunjukkan kepada kita bahwa dunia bukan semakin baik, tapi dunia ini justru semakin jahat. Oleh sebab itu marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang mengajarkan pada kita, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada beberapa nasihat yang perlu kita perhatikan pada saat ini saudara-saudaraku. Mari kita melihat nasihat yang pertama. Ayo kita membaca nasihat ini bersama-sama. Nasihat pertama, 1, 2, 3. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan waktu. Yang percaya katakan amin. Apakah ada di antara kita yang bisa menghentikan waktu? Di dalam Alkitab hanya diceritakan Gideon, hanya satu nabi Tuhan yang bisa menghentikan waktu di lembah Ayalon pada waktu terjadi peperangan. Bahwa sebelum peperangan itu selesai, maka dia menghentikan waktu sebentar. Dan Allah ternyata mendengarkan doa daripada Gideon dan menghentikan waktunya pada saat itu sampai peperangan itu selesai. Yang kedua, kita baca bersama 1, 2, 3. Dia akan terus berjalan entah kita siap atau tidak siap. Amin Bapak Ibu sekalian. Saudara dan saya mau siap atau tidak siap, maka waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu tidak akan menunggu. Waktu itu tidak akan berhenti. Yang ketiga, kita baca bersama 1, 2, 3. Waktu tidak akan pernah bisa kita kembalikan. Kalau waktu itu sudah lewat saudara-saudaraku, maka kita tidak punya kuasa untuk bisa mengembalikan. Oleh sebab itu, poin yang keempat, marilah kita memperhatikan ini. Bahwa kita boleh bekerja, tetapi kita harus membagi waktu kita. Membagi waktu kita untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur pada hari ini bahwa Bapak Ibu sekalian boleh membagi waktu duduk bersama dengan keluarga dan mengikuti ibadah pada hari ini. Merupakan suatu sukacita yang besar dari Tuhan. Kita harus ada waktu untuk keluarga. Kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh sibuk sampai kita tidak mempunyai waktu bersama dengan keluarga. Untuk duduk bersama dengan istri, untuk ngobrol, untuk berbicara. Sampai kita tidak punya waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak kita. Untuk ngobrol, berbicara, kemudian makan bersama, bertamasya, atau mungkin berekreasi bersama. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Kemudian akhirnya tidak punya waktu sama sekali untuk kita bisa berkumpul, saudara-saudaraku.
Saya ingin mengingatkan pada kita sekalian, harus ada waktu untuk bersama dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Sesibuk-sibuk apapun, ya, usahakanlah supaya punya waktu bersama dengan keluarga. Ada waktu untuk nonton televisi, saudaraku. Jangan sampai nonton televisi dari pagi sampai dengan malam hari. Ada waktu untuk buka internet. Ada waktu untuk bermain Facebook. Ada waktu untuk main Twitter. Untuk membalas Twitter dari teman-temanmu. Ada waktu untuk pekerjaan. Semuanya itu diatur oleh waktu. Ada kata-kata bijak juga yang perlu kita baca bersama pada saat ini, saudara-saudara. Yang pertama, 1, 2, 3. Jika rumah saudara hilang, saudara bisa bangun kembali. Benar Bapak Ibu sekalian? Ya, saya percaya. Kalau rumah saudara terbakar, rumah saudara hilang, saudara bisa membangun rumah kembali. Yang kedua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika hartamu hilang, saudara dapat mencarinya lagi. Jadi kalau saudara kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan emas, atau kehilangan apapun, mungkin dicuri orang, atau ditipu orang dan sebagainya, maka saudara dapat mencarinya kembali. Tetapi yang ketiga ini yang penting, saudara-saudaraku, yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sekalian. Ayo kita baca yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu kehilangan waktu, dia akan pergi untuk selamanya. Dan yang ada adalah penyesalan, kekecewaan, dan kepahitan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehilangan rumah tidak masalah, kehilangan uang, kehilangan harta tidak masalah, saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara kehilangan waktu, maka waktu itu akan terus pergi untuk selamanya. Dan apa yang tinggal di dalam kita? Yang tinggal di dalam kita adalah penyesalan. Yang tinggal di dalam kita adalah kekecewaan. Yang tinggal di dalam kita adalah kepahitan dan sebagainya. Untuk itu nasihat yang keempat. Nasihat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, mari kita mengisi dan menggunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selama Tuhan berkehendak dan memberikan waktu kepada kita untuk hidup dalam dunia ini, maka marilah kita mengisi dan mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Supaya dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga kita, menyenangkan sesama kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu lama, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Jangan hanya menyanyi, tapi resapilah kata-kata ini, supaya dengan demikian maka saudara mempergunakan kesempatan yang ada untuk hidup melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari sembah. Haleluya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini, karena Kau menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, supaya tidak ada di antara kami yang membuang waktu dengan sia-sia. Tapi biarlah kami menggunakan waktu-waktu yang ada, yaitu untuk melayani Tuhan. Kami menggunakan waktu-waktu yang ada di dalam dunia ini untuk kami hidup bersama dengan keluarga kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua, dan biarlah kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan jauhkan mereka dari segala malapetaka yang sedang menimpa dunia pada saat ini. Kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan bersama-sama, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, turun ke atas kita semua. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bersama dengan keluarga yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.